56. Lanita hanya bisa diam di antara Aleska dan Sean yang menginginkannya nanti malam. Sean, kau bilang dia bukan perawatmu lagi. Sekarang Lanita adalah nona muda, bukan seorang perawat. Ucap Danisha seraya merengkuh pundak Sean. Dia memang sudah aku bebaskan menjadi perawatku, tapi tanya sendiri padanya, apakah dia masih berkenan merawatku atau tidak? Sean berkata pelan dan santun pada Danisha. Lanita bingung dengan jawaban Sean. Tapi demi dilihatnya lelaki itu tak berdaya tanpanya, Lanita merasa iba. Aku senang merawat Sean, Tante. Jawab Lani pelan. Sean merasa menang sekaligus sedih. Lani memilihnya mungkin karena merasa kasihan karena dia tidak bisa apa-apa kini. Danisha cemberut tapi dia tidak bisa memaksa kehendak Lani di depan Sean. Meski Sean sedang tampak tak berdaya, Danisha tetap merasa segan. Aleska yang sempat senang dengan ide mamanya kini menjadi redup. Tak apa-apa, Lani. Sean lebih membutuhkanmu. Aleska berkata pelan tanpa bermaksud menyinggung perasaan Sean. Namun Sean saat ini sedang sensitif karena dia buta, benar-benar buta, bukan pura-pura buta. Tangan Sean mengepal karena kesal tapi tak bisa berbuat apa-apa untuk meredam rasa iba orang di sekitarnya. Sean membalik kursi roda dan mengukur jarak menuju kamarnya. Lanita gesit membantu Sean. Sepeninggal Lani dan Sean, barulah Aleska berkata pada Danisha. Mama kenapa harus bohong, sih? Kapan aku nanyain restoran romantis? Tanya Aleska. Kamu kemarin protes, marah sama mama, dimusuhin mamanya gara-gara mama gak setuju kamu deket-deket Lani. Sekarang giliran mama setuju kamu komplain. Terus mama harus gimana? Ya, gak usah kayak tadi. Orang aku udah pergi sama Lani, masa mau pergi lagi? Takutnya dia kecapean. Ma, jangan takut ini itu, kalau kamu suka sama Lani, sekarang mama dukung. Kamu yang harus gerak cepat. Kalau tidak, sainganmu berat, loh. Sepupumu. Bisik Danisha. Aleska memutar bola mata malas. Ya mana bisa, Sean kan sudah menikah, Ma. Kamu ini kalau dibilangin selalu ngeyel. Sean sudah memutus kontrak pernikahan dengan Sharon. Danisha masih berbisik. Aleska mengernyit. Nikah kok kayak main-main sih? Ya namanya pernikahan bisnis ya begitu. Danisha duduk di sofa. Aleska mendesah serta menepiskan tangan ke udara. Aku mau mandi, Mah. Pamitnya seraya berlalu dari ruang tengah. Lihat anakmu, Pa. Giliran mama dukung, malah ugah-ugahan. Serba salah jadinya mama. Keluh Danisha. Mending shopping, Ma, ke supermarket serba ada. Yuk. Ajak Davin. Danisha mesem manja. Ah, perempuan, kenapa selalu bahagia saat pasangannya mengajak berbelanja? Kamar Sean. Lani, kalau nanti malam kau mau pergi, pergilah. Ucap Sean lirih. Pergi kemana? Tanya Lani menutup pintu kaca yang menuju ke Vertical Garden di kamar Sean karena sudah sore. Dinner dengan Aleska. Bukankah tadi kau bilang aku harus menemanimu? Tapi kemana Non Sharon? Lanita mengedarkan pandangan ke sekeliling kamar. Sharon sudah punya tempat tinggal baru. Dia tidak akan lagi tinggal di sini. Loh, tinggal di mana? Dia istrimu ya harusnya tinggal di sisi suaminya. Aku sudah mengajukan pembatalan pernikahan dengan Sharon. Lani melongo. Dia diam sejenak. Mencerna ucapan Sean. Maksudmu, berpisah? Tanya Lanita pelan. Bukankah pernikahanmu baik-baik saja? Iya, baik-baik saja. Tapi yang seharusnya menikah denganku bukan dia. Anaknya Tante Den bukan Sharon. Lanita seketika gugup. Sean, apa aku berdosa? Aku yang menyebabkan perpisahan kalian? Tanya Lani sedikit gemetar. Tentu saja tidak. Tenanglah, jangan gelisah.
Ada banyak hal kenapa aku mengajukan pembatalan pernikahan. Lani diam. Pikirannya kalut. Dia merasa kasihan pada Sharon. Nona Sharon sangat mencintaimu. Sean mesem. Itu yang terlihat di permukaan, Lani. Sudahlah, jangan bahas Sharon dan jangan panggil dia Nona. Cukup Sharon. Dia tinggal di mana? Di rumah Nyonya Den sudah diusir, di sini kau membiarkannya pergi. Dia kemana? Lani berkata lirih membayangkan Sharon yang bergelimang harta tiba-tiba harus melepaskan semua atribut kekayaannya. Kenapa kamu mengkhawatirkan dia? Lani diam saja tak menyahut. Kau tenang saja, aku bukan raja tega. Sudah kupastikan Sharon tinggal di hunian yang nyaman. Dia marah seperti kemarin karena syak. Mengenai dia menukar rambutmu dan rambutnya, dia hanya kena hasut ibu kandungnya. Lani menghela napas dalam. Ponselnya berdering. Nomor asing. Lani mengabaikannya. Kenapa tidak diangkat? Nomor asing. Jawab Lani. Angkatlah. Lani patuh. Dia mengangkatnya. Halo, Lani, ini Mama, sayang. Suara Den di seberang telepon. Lani tercekat. Mama? Lani? Oh, iya. Halo. Sahut Lani. Apa kamu bisa pindah ke rumah Mama besok? Mama sudah menyiapkan kamar lain yang lebih besar untukmu. Lani bingung menjawab apa. Pindah? Cicit Lani. Iya, pindah. Di sini adalah rumahmu, istanamu. Kau harus pindah ke sini, ke pelukan Mama. Lani menelan ludah kering. Aneh rasanya. Aku minta izin Sean dulu, Nyonya. Kenapa panggil Nyonya? Call me Mami, oke? Memang Sean belum bilang apa-apa sama kamu? Belum. Baiklah. Mama sudah telepon dia tadi pagi kalau Mama ingin kamu segera pindah ke sini. Lani terdiam. Ada hati yang tak ingin pergi. Rumahmu sepertinya tak ingin kujadikan tempat singgah. Rasanya ingin sekali menetap. Bolehkah? Lani, kenapa? Telepon dari siapa? Tante Den? Tanya Sean. Ya, beliau memintaku untuk segera menempati kamar baru yang disiapkan untukku di rumahnya. Jawab Lani pelan. Kenapa seluruh persendiannya seperti tak bertenaga? Sean terdiam beberapa saat. Tadi pagi mamamu telepon, beliau meminta izinku untuk mengambilmu. Kau izinkan? Tanya Lani. Aku punya hak apa melarangmu? Bukankah aku perawatmu? Ada yang lebih berhak atas dirimu, Lani. Lani menunduk. Dia melipat-lipat ujung dress selututnya. Kenapa diam? Kalau aku pindah, siapa yang pilihkan baju untukmu setiap selesai mandi? Menyuapi, merawat kukumu, menemanimu berjemur berjam-jam atau mengeringkan rambutmu? Ibu Susanna sibuk dengan pekerjaannya mengurus ini dan itu. Sean diam dengan pertanyaan Lani. Apa kau akan mencari perawat baru? Tanya Lani. Sean masih diam. Lani cemberut, dia masih saja melipat-lipat ujung roknya. Apa kau izinkan aku untuk merekrut perawat baru? Sean balik bertanya. Giliran Lani yang kini terdiam. Punya hak apa aku melarangmu merekrut perawat baru? Cicit Lani menusuk-nusuk pahanya sendiri dengan telunjuk. Katakan saja jika kau tak ingin aku mencari penggantimu. Rumahku bukan hanya sekedar tempat singgah untukmu, aku ingin kau menetap di dalamnya. Sean mendesah dan menghela napas panjang. Aku akan segera dioperasi, aku tak butuh perawat baru. Jawab Sean. Andai saja Sean bisa melihat, setitik senyum terbit di sudut bibir Lani, kedua pipinya bersemu merah. Lani menunduk malu-malu dan semakin gencar melipat-lipat ujung roknya. Rasanya menyenangkan saat ku tahu hanya aku yang kau izinkan menetap di rumah ini, meski mungkin aku harus pergi. Tapi percayalah, ada bagian hatiku yang tertinggal di sini. Lanita Azelia, 57.
Lani berjalan gontai menuju kamarnya. Parmiah masih saja sibuk menata barang-barang Lanita. Semakin resah saja hatinya. Den hanya mengizinkan dia tinggal di rumahnya, tidak bersama Parmiah. Lalu bagaimana dengan ibunya? Sudah sepuh dan tak ada suami. Adapun sudah tak lagi menganggap Parmiah. Saat masuk kamar, Lanita tambah resah melihat Parmiah masih saja merapikan dan memeriksa barang-barangnya. Kenapa hanya barang aku saja yang dibereskan? Punya ibu juga. Ibu tak akan ikut Lani. Siapa ibu? Ibu ya ibuku. Sahut Lani lemas. Kamu kenapa? Sakit? Lani menggeleng dan meringkuk di atas kasur. Parmiah mengerti isi hati Lani. Kamu itu nona muda, bukan lagi seorang perawat, Lani. Tapi aku senang jadi perawat, Sean. Ingat, dia punya istri. Sudah pisah? Parmiah menoleh pada Lani. Pisah? Lani mengangguk. Salahku, Bu. Andai identitasku tidak terkuak, pasti Nona Sharon masih menjadi nona muda. Parmiah membetulkan sanggul cepol rambutnya. Sepertinya ada banyak hal lain yang membuat mereka berpisah. Ibu yakin? Lani tak menyahut. Dia menutupi wajahnya dengan bantal. Den sedang berbincang dengan Arik di kamar yang akan diisi oleh Lani. Tapi Den tampak muram. Kenapa wajahmu mendung? Tanya Arik. Sepertinya Lani kurang semangat pindah ke sini tanpa ibu yang mengasuhnya. Jawab Den. Arik duduk di sebelah Den. Itu wajar, berarti ibu Parmiah merawat Lani dengan baik. Baik apanya? Mereka hidup sangat sederhana sekali. Loh, mungkin ibu Parmiah tidak memberinya cukup materi tapi memanjirinya dengan kasih sayang. Ucap Arik. Tapi aku tak mau Parmiah tinggal di sini. Aku khawatir ingat masa lalu dan cerita dia menukar bayiku membuatku membencinya. Ya, itu terserah padamu. Tapi aku hanya ingin mengingatkan, prioritaskan kebahagiaan Lani jika kau ingin melihatnya hormat dan mengasihimu. Jangan terlalu memaksakan kehendakmu padanya. Apa aku tak boleh membahagiakan anak kandungku yang selama ini terlantar? Memang ibu Parmiah menelantarkan Lanita? Kulihat Lani begitu memperhatikan ibu Parmiah. Itu berarti ibu Parmiah memberinya kasih sayang yang cukup untuk Lani. Ucap Arik. Den menunduk. Aku cemburu. Harusnya aku yang merawatnya dari kecil. Ucap Den sendu. Arik memeluk Den. Kita akan menebus kesulitan hari-harinya dulu dengan limpahan materi dan kasih sayang. Kejadian tertukarnya bayimu di luar kehendakmu. Percayalah, Lani perlu waktu untuk bisa menerima semua. Andai kau jadi Lani, tentu sangat terkejut bukan? Hidupnya yang selama ini pas-pasan tiba-tiba menjadi pewaris tunggal seorang Den Poli Sugandi dalam sekejap. Arik membelai kepala Den dengan penuh kasih. Terima kasih kau selalu saja bisa membesarkan hatiku. Den bersandar di dada bidang Arik. Aku tahu perasaanmu. Kalau boleh aku kasih saran, bagaimana kalau kamu tidak langsung meminta Lani pindah? Biarkan dia menginap semalam atau 2 malam di sini lalu mendekatinya perlahan-lahan. Berikan dia pengertian kalau dia mau tak mau harus menerima kenyataan jika dia adalah pewaris harta kekayaan Adipati Sugandi, ayah kandungnya. Den menghela napas dalam. Tadi Lani bilang, besok dia akan ke sini. Baiklah, aku tak akan memaksanya untuk cepat-cepat pindah. Den memutuskan mendekati Lani perlahan-lahan. Jas resah, pasalnya Sharon tidak bisa dihubungi lagi. Dia sudah senang karena Sharon kembali dekat dengannya. Semua pesannya belum ada satupun yang Sharon baca. Ponselnya aktif tapi Sharon tak menerima panggilannya berkali-kali. Selagi Jas sedang gundah, ada sebuah nomor asing yang menghubunginya. Halo? Sapa suara seorang wanita. Iya, halo? Dengan siapa? Aku Omah. Jas mengernyit. Omah yang tinggal di rumah Sharon? Iya, betul. Maaf, ada apa? Bisakah kita bertemu? Jas mengerutkan kening heran. Ada keperluan apa bertemu denganku?
Ini tentang Sharon, ada hal besar yang menimpanya. Sharon kenapa? Jas cemas. Tidak, dia baik-baik saja. Bisakah kita bertemu dan akan kuceritakan semua kisahnya? Meski heran, Jas menerima permintaan Salomah untuk bertemu dan karena penasaran, Jas langsung bertemu Salomah di restoran yang ada di seberang apartemennya. Keduanya bertemu dengan semua cerita yang sudah disiapkan Salomah. Jas sungguh terkejut dengan penuturan Salomah mengenai Sharon. Tenggorokannya tercekat dan nyaris keluh. Sharon anak Salomah? Omah, apa kau sedang tidak mengada-ada? Omah menggeleng. Lalu di mana dia sekarang? Omah kembali menggeleng. Jas mengusap wajah dan menyugar rambut berkali-kali. Apa nak Jas masih tetap ingin mencari Sharon? Tanya Salomah harap-harap cemas. Ya, tentu saja. Apalagi sekarang dia sendirian. Diusir dari rumah Tante Den? Ah, ini gila. Bagaimana bisa gadis manja itu hidup di luaran sana? Jas tampak sangat khawatir. Secinta itu kau pada Sharon? Omah nyaris tak percaya jika Jas tetap menerima kondisi Sharon yang ternyata hanyalah seorang anak asisten rumah tangga. Aku memang benar-benar mencintainya, ucap Jas. Susanna hanya memberi kabar kalau Sean sudah mengajukan pembatalan pernikahan. Sharon sudah keluar dari rumah Sean Dharmawangsa tapi tidak memberitahu kemana Sharon pergi. Jelas Omah. Entah ini aku harus bahagia atau tidak mendengar perpisahan Sharon dan Sean. Kenapa lelaki buta itu tega langsung membatalkan pernikahan dengan Sharon setelah mengetahui semuanya? Jas mengepalkan kedua tangannya. Salomah tentu saja memiliki harapan baru melihat reaksi Jas. Ternyata Jas benar-benar mencintai Sharon. Kita harus menemukan Sharon. Omah berkata tegas. Tentu saja. Jas mengirim pesan singkat pada Sharon. Aku sedang bersama Omah ibumu dan sudah tahu semua tentangmu. Kau di mana? Katakan. Aku benar-benar mencemaskanmu, Honorable. Aku sudah kirim pesan untuk Sharon bahwa aku sudah mengetahui semuanya. Semoga dia segera membalas pesanku. Ucap Jas. Kau tinggal di mana sekarang? Tanya Jas. Aku tinggal di sebuah kontrakan 3 petak. Harus berhemat karena aku keluar dari rumah Nyonya Den hanya membawa baju-bajuku saja. Kau memiliki uang simpanan? Salomah mengangguk pelan. Baguslah, ujar Jas. Tapi Sharon tentu saja tak akan bisa tinggal di tempat kecil dan kumuh. Salomah menunduk. Oke, aku akan membantumu mencari Sharon tapi tidak janji jika dia mau tinggal bersamamu. Kau tahu bukan, dia terbiasa dimanja dengan gelimang materi? Salomah mengangguk pasrah. Dia merasa lemah kini menjadi ibunya yang tak memiliki apa-apa. Lanita berada di kamar yang luas, kamar yang sudah disiapkan Den untuknya. Dia duduk terpekur di tepi tempat tidur, meraba-raba permukaan kasur yang halus dan lembut. Berjalan mengitari kamar dengan perabotan lengkap dan mewah. Seperti kamar-kamar hotel mewah yang aku lihat di drama. Gumam Lani seraya membuka pintu kaca menuju balkon. Lani melihat air mancur yang segar tepat di bawah balkonnya. Lalu dia teringat Sean. Sean senang berjemur di dekat air mancur seraya memejam dan menantang sinar mentari pagi dengan berlama-lama tengadah. Lani menopang dagu di pagar teralis balkon, membayangkan dirinya dan Sean berjemur bersama. Dia tersenyum, hatinya pun menghangat. Lanita kembali ke dalam kamar, membuka lemari dan terbelalak dengan banyak baju serta bagus. Den bilang, itu adalah baju-baju yang dibelikan untuknya. Semuanya masih berbandrol. Astagfirullah, ini harganya seperti harga-harga baju Sean. Lani takut dan meletakkan kembali baju-baju tersebut dengan bergidik ngeri. Mahalnya, aku takut baju itu luntur kena keringatku. Gumam Lani. Beralih ke kamar mandi, Lani tercenung melihatnya. Mandi berendam apa enaknya? Lani mengagumi interior kamar mandinya yang luas,
harum dan mewah. Mirip kamar mandi Sean. Desisnya lagi. Kembali Lani duduk di tepi tempat tidur. Akan lebih menyenangkan kalau ibu tidur bersamaku di sini. Ada televisi, ibu senang nonton acara dangdut. Lani mendesah sedih karena dia tak bisa mengajak Parmia tinggal bersama-sama. Lani keluar kamar, dia merasa lapar. Nona? Panggil seseorang. Lani menoleh. Dilihatnya perempuan parubaya sedang tersenyum ramah padanya. Saya, Regita, salah satu asisten rumah tangga di rumah ini. Oh, iya. Lenia bersalaman seraya mengangguk sopan. Jangan bersikap terlalu sopan pada saya hanya pelayan. Ujar Regita. Lanita tersenyum kikuk dan mengangguk. Nyonya Den mungkin tiba di rumah jam 11 malam. Mari ikut saya ke ruang makan, saya sudah menyiapkan makanan malam yang lezat untuk Nona. Regita bertutur kata lembut dan sopan. Lanita memang merasa lapar. Dia hanya mengangguk dan berterima kasih. Tiba di ruang makan, Lanita bingung dengan banyaknya makanan yang terhidang. Silakan. Regita menarik kursi untuk Lanita. Lanita gugup. Aku makan semua ini sendirian? Tanya Lanita pelan. Di sini hanya ada Nona dan Nyonya Den. Selebihnya hanyalah para asisten rumah tangga. Jawab Regita. Sepi sekali. Ujar Lanita. Makanlah bersamaku. Regita spontan menolak dengan halus. Tempat kami di belakang, ada meja makan juga khusus untuk kami. Apa bedanya? Regita sudah makan malam? Regita menggeleng. Nah, ayo makan bersamaku. Maaf, Nona. Saya tidak bisa. Lanita menghela napas pasrah. Sungguh tidak menyenangkan menikmati makanan yang tampak lezat di atas meja hanya sendirian. Apa ibu sudah makan malam? Lanita mau tak mau makan malam sendirian dan sunyi. Dia teringat Sean. Baru saja sehari Lani berada di rumah Den, Lani memikirkan segala keperluan Sean. Siapa yang mengurusnya? Sujana? Sementara di dapur, Regita berkata pada kedua rekannya. Nona Lanita sungguh jauh berbeda dengan Nona Sharon. Non Lani santun dan cantik. Aku dipaksanya makan bersama satu meja. Ucap Regita. Kamu gak usah lagi panggil Nona Sharon. Nona muda yang asli sudah ditemukan. Tukas Natmi. Tak kuduga Salomah yang berkuasa di rumah ini bisa tumbang juga. Tingkahnya menyebalkan layaknya nyonya rumah. Senang rasanya dia pergi dari rumah ini. Timpal Mulina. Regita dan Natmi mengangguk mengiyakan. Setelah makan malam selesai, Lanita kembali ke kamar. Jam masih menunjukkan angka 8. Mencoba menyalakan televisi tapi pikirannya kalut. Tiba-tiba ponselnya berbunyi. Seketika senyum lebar terbit di bibirnya. Sean! Pekik Lani segera menerima panggilan. Sedang apa? Tanya Sean tanpa basa-basi. Sedang sendirian. Jawab Lani. Kemana mamamu? Belum pulang. Hening beberapa saat. Besok aku dioperasi. Ya. Bukankah kau bilang dokter Iqbal ada di Kanada? Aku dioperasi oleh dokter lain. Aku nanti ke rumah sakit. Benar? Tanya Sean. Iya. Hening lagi. Ya sudah, tidurlah. Ucap Lani. Rasanya sepi tanpamu ada di rumah. Ujar Sean. Ada Aleska, Tante Danisha dan Om Davin. Tante Danisha seru sekali bukan? Dia gemar bercerita. Tetap saja sepi. Ucap Sean. Aku belum pindah. Aku hanya menginap 3 hari saja. Ya. Baru semalam rasanya sudah seminggu. Kenapa selama itu? Tanya Lani. Mungkin rindu.
Hening kembali. Sean tak tahu jika kedua pipi Lani memanas dan menjadi semerah tomat. Sudah, ya? Aku mau tidur. Lani gugup seketika mendengar Sean mengucapkan kata rindu. Panggilan dimatikan sepihak oleh Lani. Data pun dia off-kan. Lani berguling ke kasur dan menutup seluruh tubuhnya dengan bed cover. Lani benar-benar tertidur setelah Sean mengucapkan kata rindu. Hingga jam 11 malam tiba, Dan mengetuk pintu kamar Lani, tak ada sahutan. Dan mencoba membukanya, tidak dikunci. Kamar Lani terang benderang dengan televisi menyala. Tapi Lani tenggelam seluruhnya di bawah selimut. Dan tersenyum dan mematikan televisi, mematikan lampu terang benderang lalu menyalakan lampu kecil dengan sinar redup yang menempel di dinding kamar. Pelan Dan membuka bed cover yang menutupi seluruh tubuh Lani. Anak gadisnya yang cantik itu tidur sangat pulas. Dan mengecilkan volume ASI saat melihat kening Lani berkeringat. Dan tersenyum seraya merapikan anak rambut di dahi Lani. Dia senang karena Lani mau menginap di rumahnya. Keesokan harinya, Dan mengetuk kamar Lani. Ibu dan anak itu saling bicara dari hati ke hati. Hingga mereka sarapan bersama pagi itu. Erik pun menginap semalam. Jadi tampak seperti keluarga yang bahagia meski Lani masih bersikap canggung. Dan harus segera pergi kerja, dia diantar Erik tentu saja. Setengah jam setelah Dan pergi kerja, Sharon muncul. Lanita dan Sharon bertemu tentu saja, mereka saling diam. Di mana kamarmu? Tanya Sharon datar. Lanita menunjuk kamar yang berseberangan dengan kamar Sharon. Sharon menuju kamar Lani, memandangi seisi kamar. Puas? Senang tinggal di sini, nona muda? Tanya Sharon tanpa ekspresi. Lani tidak menyahut, dia hanya menggigit bibir bawahnya. Nikmatilah apa yang sudah kunikmati selama nyaris 20 tahun di rumah ini. Kau harus terbiasa menjadi nona muda yang raya-raya. Jangan permalukan mama kandungmu di depan para koleganya. Belajar attitude, cara makan orang kaya, berjalan dengan tegap dan penuh percaya diri serta hilangkan ekspresi itu. Ekspresi wajah lugu yang miskin. Sharon berkata tanpa emosi. Wajahnya benar-benar datar. Nona, kau tinggal di mana sekarang? Tanya Lanita. Jangan panggil aku Nona. Aku jadi upik abu sekarang gara-gara omah. Sharon memalingkan wajah. Aku juga dilepas Sean seketika. Kau bisa bayangkan betapa sakit dan syoknya aku? Lanita menatap Sharon. Mata gadis itu benar terluka. Kehilangan mama, harta sekaligus suami dalam sekejap. Ah, sudahlah. Aku malas ditatap iba olehmu. Sharon berjalan keluar kamar Lani. Dia melangkah hendak menuju kamarnya. Tapi kemudian berbalik lagi di ambang pintu. Aku kesini hanya untuk membawa sebagian barang-barangku. Kau tenang saja, jangan merasa terancam. Aku tidak merasa seperti itu. Jawab Lani cepat. Sharon menelan ludah getir. Dia menepis tangan ke udara. Rasanya dia tak punya kekuatan untuk berdebat dengan Lani. Apa yang mesti dia perjuangkan? Semua memang milik Lani dari awal. Sore hari Lanita ke rumah sakit menemui Sean setelah selesai dioperasi. Kenapa masih ditutup? Tanya Lani. Sean tertawa. Mungkin besok perban mataku dibuka. Terima kasih kamu sudah datang menjengukku. Wajah Sean tampak bersemangat meski matanya masih dibebat kain putih melingkar ke kepala. Kamu mau menginap di sini malam ini? Aku harus izin mamaku dulu. Aku sudah berjanji menginap 3 hari di rumahnya. Oh, tidak usah. Pulanglah. Besok kamu bisa kembali ke sini. Sahut Sean. Lani hanya mengangguk pelan. Antara ingin menginap di rumah sakit, tapi dia sudah berjanji pada Dane. Besok pagi jam 10 perban mataku dibuka. Lani menghela napas dalam. Dia tidak sabar mengetahui perkembangan mata Sean. Semalaman pun Lani tak bisa tidur hingga Dane menangkap kegelisahan Lani mengenai Sean. Besok mama akan menyempatkan ke rumah sakit.
kamu bisa ke sana dengan Mama. Tidurlah. Dan membelai kepala Lanita lembut. Mama tidur di sini denganmu, boleh? Lani mengangguk seraya tersenyum. Dan sangat senang, dia segera merebahkan tubuhnya di sebelah Lani, memeluk gadis cantiknya yang telah lama hilang. Keesokan harinya, Lani sudah tak sabar untuk pergi ke rumah sakit setelah menunggu Dan selesai Zoom meeting dengan kliennya di negara lain. Lani tampak semangat, bagaimana tidak, dia senang Sean bisa melihat lagi. Dan dari semalam memikirkan sesuatu, Laninya selalu saja memikirkan Sean. Apa mungkin sebetulnya jodoh sejati Sean adalah anak kandungku Lani? Batin Dan seraya terus memandangi Lani yang duduk di sebelahnya seraya memandangi pemandangan di luar jendela mobil. Mereka pun tiba di rumah sakit. Semua sudah berkumpul. Susanna dan Dimitri, Parmia bahkan keluarga Aleska. Seorang perawat membuka perban mata Sean hati-hati. Buka mata Anda perlahan-lahan, Tuan. Ujar perawat tersebut. Sean menggerakkan matanya dengan perlahan. Matanya membuka sempurna pada akhirnya tapi pandangan Sean tetap lurus ke depan. Susanna? Panggil Sean. Iya, Tuan. Susanna mendekat. Kenapa masih gelap? Sean meraba-raba sekitarnya. Semua orang terkejut. Lalu semuanya menoleh pada Dokter Tardi. Dok, apa operasi mata keponakanku gagal? Tanya Davin. Dokter Tardi diam dengan wajah cemas, dia mencoba menggerakkan tangan di depan mata Sean. Tuan Sean, Anda tidak melihat sedikit pun cahaya yang masuk ke mata Anda? Sean menggeleng. Lanita lekas mendekat dan menggenggam tangan Sean. Sean, aku di sini. Jangan panik. Lani berbisik di dekat telinga Sean. Ruangan Dokter Tardi. Dokter Tardi tampak gelisah di depan komputer. Notifikasi pesan berbunyi di ponselnya. Terima kasih untuk kerjasamanya. Uang untuk anak istrimu sudah aku transfer, juga rahasia istri simpananmu aman. Reputasimu di depan detektur rumah sakit tempatmu bekerja pun tetap aman. Senang bekerja sama dengan Anda, Dokter Tardi. Dokter Tardi mendesah, dia bersandar di bahu kursi seraya memejam. Tapi ponselnya kemudian berbunyi lagi. Tertera nama Dokter Iqbal di layar ponsel. Dokter Tardi gugup tapi dia tetap menerima panggilan tersebut. Halo? Sapa Dokter Tardi. Ada apa dengan pasienku Tuan Sean Harmawangsa? Apa yang sudah kau lakukan pada operasi matanya? Kenapa gagal? Cedera matanya ringan dan sangat bisa disembuhkan. Lalu kenapa hasil operasi matanya bisa gagal? Kau tidak melakukan malpraktik, bukan? Cecar Dokter Iqbal tanpa basa-basi. Aku tak butuh penjelasan di telepon. 1 minggu lagi aku pulang ke Indonesia dan aku akan memeriksa kembali kondisi mata pasienku. Jika terbukti kau melakukan malpraktik lagi seperti dulu, kau siap-siap aku laporkan pada petinggi rumah sakit. Camkan itu! Ancam Dokter Iqbal tidak main-main. 58. Dokter Tardi mematikan ponsel lalu